Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 185, baginya, Seng Xiao adalah segalanya. Bagi Shen Jingyun dan Huang Yu, mereka tidak ingin melihat putra mereka semakin terjerat dalam kebohongan yang dibuat oleh Yu Jing. Namun, Shen Lin merasa bahwa seluruh keluarga Shen kini tersihir oleh Mukiki. Mereka semua menentang dia dan istrinya yang lembut. Dia ingin menunjukkan dukungannya kepada istrinya. Oleh karena itu, dia menghubungi pengacara keesokan paginya karena dia serius ingin mengalihkan kepemilikan perusahaannya kepada Yu Jing. Huang Yu tidak dapat menahan diri ketika melihat putranya menelepon. Ia menarik putranya ke samping dan berkata kepadanya, "Aku tidak akan melarangmu untuk mendukung Xiao Jing. Namun, kamu ingin memberikan segalanya untuk Xiao Jing. Bagaimana dengan ayahmu dan aku saat kita sudah tua nanti? Xiao Jing akan menjaga kalian berdua," jawab Shen Lin. "Aku sudah membicarakannya dengan Xiao Jing kemarin malam. Bu, jangan khawatir. Xiao Jing tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kita akan tetap sama." Huang Yu menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan putranya. "Aku hanya sedih karena kamu bisa mempertaruhkan masa depan orang tuamu demi Xiao Jing." "Bu, sekarang bahkan ibu tidak percaya pada Xiao Jing, kan?" "Aku percaya padanya, tapi memang benar kau tidak berbakti." Huang Yu mundur setelah mengatakan itu. Sesaat, ia ingin meninggalkan putranya dan tidak peduli lagi padanya. Ia tidak akan peduli bahkan jika ia dibohongi. Namun, Huang Yu merasa bahwa ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa semua kerja keras mereka diberikan kepada mereka. Hak apa yang mereka miliki? Pada saat itu, Shen Lin sempat berpikir dua kali. Namun, ia berjanji pada Yu Jing terlebih dahulu. Jadi, ia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan merawat ibunya dengan baik di masa mendatang. Namun, dia tidak pernah benar-benar berpikir untuk meninggalkan sesuatu untuk orang tuanya sebagai bentuk perlindungan. Memang benar bahwa Yu Jing sangat senang. Itu karena dia tidak pernah menyangka bahwa Shen Lin akan begitu mudah tertipu. Dia sangat setia padanya. Dia menyadari bahwa pria seperti ini memang sulit ditemukan. Akan lebih baik jika dia bukan dari keluarga Shen. "Bu, jangan khawatir. Aku berjanji pada Shen Lin bahwa aku akan memperlakukanmu seperti ibuku sendiri. Jadi, percayalah padaku." Huang Yu bahkan tidak bisa menatap Yu Jing. Dia berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri. "Tidak apa-apa asalkan kamu bahagia. Tunggu 2 hari lagi, Xiao Jing. Tunggu sampai pengacara menyelesaikan semuanya untuk kita. Setelah itu, aku akan memberitahu orang-orang dari keluarga Shen bahwa kau adalah orang yang paling penting bagiku. Tidak ada yang bisa menindasmu." Shen Lin mengira keluarga Shen akan sangat terganggu jika dia meletakkan perusahaan itu atas nama Yu Jing. Namun, apakah mereka benar-benar peduli tentang itu? Keluarga Shen tidak peduli dengan uang. Bagi Huang Yu dan suaminya, mereka akan lebih rela memberikan uang kepada pengemis di pinggir jalan dibandingkan memberikannya kepada Rong Junhan. Huang Yu sangat sedih. Itu karena dia tidak pernah menyadari sebelumnya bagaimana sebenarnya putranya. Apakah karena ia telah memanjakan anaknya sebelumnya? Setelah itu, Huang Yu mengungkapkan apa yang telah dipelajarinya kepada keluarga Shen. Mereka marah besar. Mereka membujuk Huang Yu untuk kembali ke rumah karena itu bukan jenis rasa sakit yang seharusnya diderita. Di sisi lain, Jing Yun telah meminta beberapa paparazi untuk menguntit Rong Junhan karena dia adalah orang terkenal di dunia bisnis. Pasti akan ada berita dalam waktu kurang dari sehari. Benar saja. Keesokan paginya, Jing Yun menerima kabar. Mereka mendapat beberapa foto. Kemudian, ia memindahkan foto-foto itu. Rong Junhan terlihat bersama seorang pelukis, Ten Yu. Mereka keluar pada pukul 3 pagi dan membeli beberapa keperluan sehari-hari di sebuah toko swalayan 24 jam. Kemudian, mereka kembali ke villa di lereng bukit di lingkungan pinggiran kota. Jadi, mereka dapat membuktikan bahwa Yu Jing memang memiliki kontak dengan Rong Junhan berdasarkan foto-foto yang mereka ambil. Mereka juga dapat membuktikan bahwa ayah Yu Jing memang memiliki hubungan dengan Rong Junhan. Jika mereka mulai menyelidiki ayah Yu Jing, mereka pasti akan mendapatkan informasi lebih banyak. Maka, itu akan sempurna. Jing Yun berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Namun, butuh waktu. Mukiki bisa menghentikan Shen Lin menandatangani kontrak asalkan dia mendapatkan foto-foto itu. Kemudian, dia bisa memberinya pukulan hebat dan dia akan sadar kembali sepenuhnya. Namun, Shen Lin telah memutuskan untuk melaksanakan rencananya dengan cepat karena ia takut dilarang oleh keluarga Shen. Maka Yu Jing tidak perlu khawatir lagi. Huang Yu tidak dapat menahan diri lagi setelah menyadari apa yang akan dilakukan Shen Lin. Dia meraih Shen Lin dan langsung menamparkan Yu Jing. "Apakah ini yang kau inginkan? Mencabik-cabikku dari anakku. Apakah kau senang sekarang?" "Bu, aku tidak." Yu Jing menyentuh pipinya dan matanya berkaca-kaca.
Jika tidak, mengapa kamu tidak menghentikannya? Apakah kamu menginginkan harta benda kami? Bu, kenapa ibu melakukan ini pada Xiao Jing? Akulah yang ngotot memberikan perusahaan padanya. Beraninya ibu menamparnya. Senlin, kami telah membesarkanmu sampai sekarang. Kami telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua kepadamu. Namun, hari ini, aku tidak menginginkanmu sebagai anakku lagi. Beraninya kau memberikan semua harta orang tuamu kepadanya. Siapa kami bagimu? Ibu, Xiao Jing. Jangan bilang dia akan berbakti padaku. Tunggu saja dan lihat saja. Dia pasti akan meninggalkanmu setelah dia mendapatkan perusahaan. Setelah itu, Huang Yu berbalik. Aku akan berasumsi bahwa aku tidak pernah punya anak laki-laki. Aku patah hati. Senlin tidak membujuk ibunya untuk tetap tinggal. Itu karena dia pikir ibunya tidak akan pernah benar-benar marah padanya. Sayangnya, Huang Yu memang marah besar. Dia langsung kembali ke keluarga Sen. Dia menangis terseduh-seduh sambil memeluk suaminya. Di malam hari, dia merasa lebih baik saat bertemu dengan Mu Qi. Qi akan menjadi putriku mulai sekarang. Aku tidak menginginkan bajingan itu lagi. Bibi kedua, jangan mengatakan hal-hal gegabah seperti itu saat kamu marah. Tidak. Huang Yu mencibir pelan. Jika aku bisa mendapatkan kembali perusahaan-perusahaan itu, aku akan memberikannya langsung kepadamu, Qi. Apakah kamu serius? Kakek Sen mengerutkan kening dan bertanya padanya. Aku bersumpah aku serius. Lihatlah Qi. Dia memilih untuk membantuku mengingat betapa buruknya aku memperlakukannya sebelumnya. Di sisi lain, anakku sama sekali bukan manusia. Bibi kedua, jangan khawatir. Semuanya akan segera beres. Itu karena aku punya foto ayah Yu Jing yang tinggal bersama Rong Junhan. Hari ini, paman kedua bahkan bertemu dengan pengacara Sen Lin dan menceritakan semua yang terjadi baru-baru ini hanya untuk mencegah kecelakaan terjadi. Pengacara itu berkata bahwa dia bersedia membantu keluarga Sen agar tidak dibohongi. Jadi, kontrak itu tidak akan berlaku meskipun kakak Sen menandatanganinya besok. Dengan begitu, kita akan dapat melihat Yu Jing sebagaimana adanya. Kalau begitu, apakah itu berarti semuanya sudah dipersiapkan dengan baik sekarang? Tanya Huang Yu. Dia bersemangat karena dia sangat ingin mengungkap kepura-puraan dan kemunafikan Yu Jing. Ya, rencananya sudah siap sekarang. Tapi, kamu harus mempersiapkan diri karena kamu akan kehilangan menantu perempuanmu dengan cara ini. Sen Lin adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan dari krisis ini. Jika dia masih tidak belajar dari kesalahannya kali ini, aku tidak bisa membantunya lagi. Untungnya, Qi menyarankan agar pengacara itu berada di pihak kita. Jika dia membantu kita besok, kita harus membalas kebaikannya di masa depan, kata Sen Jingyun. Kalau begitu, kita tunggu saja pertunjukan yang bagus besok. Mu Qi mengakhiri pembicaraannya dengan yang lain. Kemudian, dia pergi ke rumah sakit dan menjenguk Sen Jianchuan. Ia juga gembira saat mendapati ayahnya telah pulih dengan baik. Sebentar lagi, kamu akan bisa turun dari tempat tidur dan mulai berjalan. Qi, mari kita beri para penjahat pelajaran yang bagus. Aku akan berada di sisimu untuk membantumu. Ayah, alasan aku melakukan ini adalah... Dia melakukan hal-hal itu karena dia ingin bersama Xiao Xiao dengan cara yang lebih baik. Namun, dia masih belum bisa mengatakan hal-hal itu sekarang. Baginya, Seng Xiao adalah segalanya. Dia tentu mulai perlahan percaya pada keluarganya sekarang karena dia sekarang memiliki seorang kakek dan seorang ayah.